Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa LBH Kendari, atau yang saya sapa saja dengan sahabat Lebah Kendari, supaya lebih masa bersahabatnya itu ada yang bisa gampang diingat. Jadi saya sapa saja kawan-kawan sekalian dengan sahabat Lebah Kendari. Semoga para pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan saya juga ingatkan untuk selalu taat dengan protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari wabah ini dengan selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, kembali berjumpa di acara bincang-bincang hukum kita. Hari ini kita akan membahas tentang kurang bayar upah pengusaha dapat dipidana. Nah, saya sudah berada di ruangan Pak Ansel Musari Masiku. Beliau adalah advokat dan beliau juga adalah direktur di LBH Kendari. Saya akan berbincang dengan beliau untuk membahas tema kita saat ini, yang akan membahas tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kurang bayar upah pengusaha dapat dipidana. Nah, sebelum itu kita sapa dulu Bang Ansel. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Baik, Ya. selalu sehat dan semoga tetap sehat. Iya. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Ya, kesibukannya tangani perkara, tapi Ya. ini ya kasus-kasus ketenagakerjaan, Iya. orang-orang yang tidak mampu, itu yang kita dapat. Iya. Walaupun Pak Ansel ini banyak kesibukan pemirsa, tapi beliau tetap meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada pemirsa sahabat Lebah Kendari yang berkaitan dengan apa yang banyak terjadi kiranya di Sulawesi Tenggara saat ini. Baik Bang, seperti di awal tadi saya menyampaikan bahwa tema kita pada hari ini itu tentang kurang bayar upah pengusaha dapat dipidana. Nah, sebelum kita jauh membahas itu, mungkin pertanyaan yang paling mendasar yang saya akan tanyakan ke Pak Ansel itu, apa sih sebenarnya tindak pidana ketenagakerjaan? Iya, mungkin sebelum ke situ temanya kan kurang bayar upah pengusaha dapat dipidana, tapi tanda tanya. Iya. Artinya tanda tanya itu bisa dipidana, bisa juga tidak. Bisa. Tergantung apakah aturan itu dilaksanakan atau tidak. Nah, Iya. Kalau pertanyaan pertama tadi tentang apa itu tindak pidana ketenagakerjaan, sebenarnya tindak pidana ketenagakerjaan itu secara umum hampir sama dengan tindak pidana yang lainnya, yaitu melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Kalau dalam ketenagakerjaan itu Undang-Undang 13. Iya. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi tindak pidana itu diatur beberapa jenis tindak pidana, dari sisi kejahatan, Iya. kemudian pelanggaran, Iya. kemudian pelanggaran administratif, sanksi administratif. Nah, itu 3 bentuknya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tindak pidana apa saja, itu ada berbagai macam. Pertama, tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur. Iya. Terus tindak pidana tidak membayar upah secara 3 bulan berturut-turut. Kemudian tindak pidana membayar upah di bawah upah minimum, dan berbagai macam tindak pidana lagi yang lain yang diatur secara khusus di Undang-Undang 13 tersebut. Pasal yang mengatur tindak pidana di Undang-Undang 13 itu mulai dari pasal 184 sampai 189 sepertinya untuk Yeah. saya ingat. Nah, itu ada kategorinya tadi saya sebutkan: administratif, pelanggaran, dan kejahatan. Iya. Gitu. Terkait dengan beberapa jenis tindak pidana tadi, misalnya mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian tidak bayar upah 3 bulan berturut-turut, dan bayar upah di bawah upah minimum, itu termasuk kategori pelanggaran kah atau kategori kejahatan dalam tindak pidana? Nah, kalau untuk mempekerjakan anak di bawah umur itu terkategorinya kejahatan. Kejahatan. Ya, kalau dia tidak dibayar upah itu pelanggaran. Iya. Dia 3 bulan berturut-turut ya. Iya, pelanggaran. Tapi kalau
tidak membayar upah berdasarkan peraturan pengupahan atau Iya. upah minimum, maka itu adalah kejahatan. Oh, termasuk kejahatan juga? Ya, kejahatan. Iya. Jadi dia bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Iya, kejahatan. Ya. Berarti apa namanya, pemidanaannya itu pasti berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran. Ya, itu sudah pasti. Kalau pelanggaran itu kan biasanya hukumannya ringan. Iya. Hukumannya ringan dan mungkin kurungannya juga ringan. Tetapi kalau kejahatan itu dia ancamannya pasti berat. Misalnya Iya. kalau untuk tindak pidana membayar upah di bawah upah minimum itu ancamannya minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun. Iya. Lalu kemudian ada denda itu 100 juta minimalnya dan maksimalnya 500 juta. Nah, kemarin kan sudah kita ketahui bersama bahwa sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apakah tindak pidana ketenagakerjaan ini juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak? Kalau pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dengan klaster ketenagakerjaan, mungkin kita bisa balik dulu ke belakang tentang Undang-Undang 13. Tetap saja untuk Cipta Kerja itu berlaku Undang-Undang 13, tetapi Iya. beberapa pasal itu dirubah. Nah, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 13 dahulu itu ada pasal 185 Iya. yang mengatur tentang pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Iya. Nah, kalau seandainya itu dilakukan, membayar upah di bawah upah minimum, maka mereka akan diancam pidana minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun Iya. dengan denda yang saya sebutkan tadi 100 juta dan 500 juta. Nah, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, itu dia pasal 90 yang mengatur tentang melarang membayar upah di bawah upah minimum itu dihapus. Iya. Dihapus kemudian digantikan dengan pasal 8 di peraturan pelaksanaan nomor 36 kalau saya tidak salah tahun 2001 itu diatur tentang di pasal 88E mengatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Iya. Itu dilarang itu. Nah, kemudian dalam pasal 185 itu mengatur bahwa pidananya itu pasal 88E. Jadi ada 2 kategori di situ. Satu, membayar upah di bawah upah minimum berdasarkan aturan UMP. Iya. Yang kedua adalah pasal 88A Iya. ayat 2 Iya. itu pengupahan didasarkan pada kesepakatan. Oh iya. Nah, itu diatur oleh 185 sebagai kalau dilanggar itu maka itu menjadi tindak pidana. Iya. Iya. Sebelum kita membahas lebih lanjut ini, ada yang harus juga saya pertegas kembali, Pak. Yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan upah minimum itu? Apa? Iya. Upah minimum itu sebenarnya karena di dalam sekarang ya peraturan Iya. pelaksanaan itu ada 2 kesepakatan upah. Satu kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, Iya. dan satu diatur tentang upah minimum. Nah, upah minimum itu ada beberapa jenis. Pertama, upah minimum provinsi, Iya. upah minimum yang berlaku untuk provinsi yang bersangkutan Iya. secara keseluruhan. Kemudian ada disebut upah minimum kota atau kabupaten. Iya. Nah, upah minimum kota atau kabupaten ini itu berlaku untuk kota tersebut atau kabupaten tersebut. Iya. Misalnya upah minimum kota Kendari itu berlaku untuk upah minimum kota Kendari saja. Iya. Berbeda kemudian dengan upah minimum kota Konawe Selatan misalnya atau Kolaka, itu berbeda. Tergantung hasil rapat dari Dewan Pengupahan di kota tersebut. Oh, Nah, iya. nah, kemudian ada namanya upah minimum sektoral. Oh, ada. Ada Sektoral. upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral itu juga berlaku di provinsi dan juga berlaku di kota. Oh iya. Ya. Nah, apa itu upah minimum sektoral? Upah minimum sektoral itu diberlakukan bagi jenis-jenis pekerjaan yang dinilainya dianggap sektoral. Misalnya, kalau di Kendari ini atau Sulawesi Tenggara ini adalah sektor tambang. Oh, sektor tambang. Jadi Itu. dia lebih khusus mengatur tentang upah di jenis pekerjaan tertentu. Ya, jadi dia hanya mengatur pada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Persoalannya, Iya. di Sulawesi Tenggara ini belum mengatur tentang upah minimum sektoral Oh iya. secara khusus untuk apa sih pekerjaan-pekerjaan sektoral yang bisa diatur. Iya. Iya. Nah, ini yang menjadi persoalan juga di Sulawesi Tenggara. Padahal sudah banyak industri yang sifatnya sektoral. Oh iya. Gitu. Begini Pak, kan kemarin sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, bincang-bincang ini, kita sempat
men-share ke teman-teman bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema kurang bayar upah, pengusaha dapat dipidana, tanda tanya. Nah, kemudian ada beberapa sahabat kita mengirimkan pertanyaan di Instagram Lembaga Bantuan Hukum Kendari, yang salah satunya itu dari teman kita Pak Rikar Manaba. Beliau mempertanyakan bagaimana dengan kelompok usaha yang baru merintis, misalnya yang bergerak di ranah bisnis digital, yang mana karyawannya itu digaji berdasarkan sistem by project. Nah, mungkin ada kekhawatiran teman-teman ini yang sampai misalnya dia ada rekan atau bisa dianggap sebagai karyawan terus diupah, namun upahnya itu di bawah upah minimum tadi, khususnya pendidikan misalnya. Begini, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan ada dua jenis pekerjaan sebenarnya. Yeah. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, untuk mengetahui apakah masuk dua kategori itu, maka dia harus tunduk dulu di unsur hubungan kerja. Ada upah, ada perintah, dan ada pekerjaan. Oh iya. Itu diatur dalam pasal 1. Ayatnya, saya nggak terlalu ingat ayat, tapi itu unsurnya. Nah, perjanjian, kalau memang dari pertanyaan tadi bahwa apakah baru rintis, kemudian bergerak di perusahaan digital, kemudian pembayarannya by project, pertanyaannya apakah masuk 3 unsur ini? Iya. Nah, kalau dia masuk 3 unsur ini, maka kita tarik lagi ke PKWT-TK atau PKWT. Iya. Jadi saya coba mengilustrasikan tadi tentang pertanyaan sahabat kita di Manaba. Iya. Sebagai, mungkin dia ini pengusaha ya? Ya, pengusaha digital. Yang baru merintis barangkali usaha digitalnya. Ya. Kemudian. Nah, tetapi ada pertanyaan mendasarnya adalah by project. Iya, by project. Nah, kalau kita by project, kita masukkan ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka itu jenis pekerjaan yang waktunya terbatas atau punya batas waktu. Jadi tergantung proyeknya. Iya. Nah, itu bisa dikategorikan pekerjaan waktu tertentu. Itu masuk kategori itu. Tetapi ada soal lagi, atau sebenarnya bukan soal juga, tetapi mungkin bisa lebih diturunkan lagi. Apakah hubungan pekerjaan dengan by project itu kaitannya freelance atau terikat dengan 3 unsur tadi? Nah, kalau dia freelance sebenarnya tergantung kesepakatan antara yang bekerja dengan Pak Rikar Manaba ini dengan orang-orang yang berkontrak dengan dia. Oh, iya. Jadi kalau kita mengatakan kategori dipidana, memang akan menjadi sumir karena dia didasarkan pada kesepakatan. Iya, lebih kepada hubungan privat antara pemberi kerja dengan penerima kerjanya. Penerima kerja, karena kaitannya dengan freelance. Tetapi kalau dia berkaitan dengan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, maka dalam kontrak itu harus menyebutkan upah yang memiliki standar sesuai dengan upah minimum. Nah, kalau itu tidak dibayarkan sesuai dengan upah minimum, ya bisa saja menjadi pidana, tapi bisa juga tetap menjadi perdata. Karena memang kelihatannya dalam perjanjian itu sepertinya hubungan privatnya jauh lebih kental ketimbang masalah upah minimum. Tetapi yang perlu diberikan catatan adalah kalau perjanjian itu memakai standar upah minimum yang diatur oleh pemerintah provinsi, maka ya standar itulah yang digunakan. Jadi kalau dia melanggar, ya bisa saja dapat dipidana. Oh, berarti tindak pidana ketenagakerjaan ini mengacu kepada peraturan gubernur yang menentukan upah minimum itu. Iya. Sebelum lanjut ke situ, begini, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan sebenarnya ada 3 aspek hukum yang mengatur. Oh iya. Aspek pertama adalah aspek publik. Iya, publik. Nah, kemudian aspek publik itu diatur oleh peraturan gubernur dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian aspek administratif. Nah, aspek administratif ini berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Oh iya. Pendaftaran, perusahaan, serikat, pekerja. Dan kemudian aspek privat. Aspek privat itu antara hubungan upah dan hak-hak pekerja antara pengusaha dan pekerja. Itu 3 aspek sebenarnya. Sebenarnya kalau yang bisa masuk dalam aspek privat itu apakah termasuk juga upah
atau hanya sebatas perjanjian-perjanjian kerja yang bersifat mungkin bagaimana cara pekerja ini melakukan pekerjaannya di perusahaan, atau memang sudah masuk juga upah di situ yang harus dijadikan sebagai kesepakatan yang menjadi hubungan privat antara pekerja dengan pengusaha. Kalau kita lihat undang-undang sekarang ya, kalau merujuk ke undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, ya memang akan masuk banyak wilayah privatnya. Iya. Kalau sekarang ya. Iya. Nah, tapi kalau di dalam Undang-Undang 13 itu wilayah publiknya ya, dan administratifnya jauh lebih luas. Artinya sepanjang tidak di bawah upah minimum, maka itu tidak ada masalah ketika itu diperjanjikan. Secara umum seperti itu. Iya. Tetapi bisa jadi bahwa itu ada di bawah upah minimum. Tetapi kan itu tergantung kesepakatan antara pihak pengusaha. Kalau contoh kasus Pak Ligar Manaba tadi, Iya. kalau dia bayar proyek kan bisa aja tidak menyebut angka, misalnya persentase. Iya. Iya. Misalnya dia menyatakan bahwa ketika selesai proyek persentase Anda sekian. Iya. Iya. Nah, itu bisa jadi tidak masuk dalam kategori pemidanaan tadi. Oh iya. Seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari sahabat kita yang lain ini, yang dari Madeca Cafe, Madeca Coffee ya. Kalau yang pertanyaannya itu Pak, begini, kalau UMKM atau usaha mikro kecil menengah, biasa dikenal dengan usaha kecil menengah. Ya, yang secara pendapatan tidak menentu. Nah, apakah juga hampir-hampir sama sih dengan pertanyaan Pak Rikard tadi? Apakah ini masih juga terpengaruh dengan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana ketika bayar upahnya juga di bawah upah minimum? Jadi begini, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 13 sebelum ada perubahan, itu memang UMKM ini tidak diatur. Tidak diatur. Jadi ya wajib tunduk di upah minimum berdasarkan peraturan gubernur. Nah, sekarang itu dipisahkan jadi UMKM dan juga pengusaha yang dimaksud dalam Undang-Undang 13. Persoalannya di Undang-Undang Cipta Kerja ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus kategori UMKM. Oh iya. Belum ada. Nah, kalau pertanyaan dari tadi pas apa Mbak Madeceng Coffee apa? Kayaknya ini dari Warkop ini yang punya Warkop. Ya. Karena di sini dia tulis Madeca Coffee. Madeca Coffee ya. Nah, kalau kategori seperti itu kan termasuk UMKM yang menurut dia adalah penghasilan itu bisa pada suatu waktu banyak, pada suatu waktu sedikit. Nah, kalau kita merujuk ke undang-undang sekarang, maka itu harus ada kesepakatan. Oh iya, lebih ditekankan ke kesepakatan. Lebih pada kesepakatan tadi. Jadi misalnya dia bilang, saya mau pekerjakan kamu, tapi saya hanya bisa menggaji 2 juta satu bulan misalnya. Ya harus, kalau dia sepakat, maka buatlah perjanjian kerja. Tetapi harus konsisten dengan 2 juta itu. Iya. Jangan kurang dari itu, karena kalau dia kurang dari itu, aspeknya bisa ada dua. Akibatnya bisa ada dua. Aspek perdata dalam hal ini kita hubungan industrial. Dan kalau kita merujuk ke pasal 184 ya kalau nggak salah. Itu bisa menjadi pidana. Bisa menjadi pidana, tapi kan itu yang namanya perjanjian bisa menjadi debatable soal hubungan privat. Nah, saya lanjutkan pertanyaan Pak. Kalau misalnya ada suatu kasus ini dia usahanya bukan UMKM, dia termasuk usaha yang besar, kemudian pekerjaannya ini diberikan upah di bawah upah minimum. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pekerja-pekerja di dalam perusahaan yang seperti itu? Ya, sebenarnya begini, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah mengatur tentang pengawas ketenagakerjaan. Oh iya. Saya lupa pasalnya, tetapi sudah mengatur, dan ada turunannya di peraturan pemerintah tentang pengawas ketenagakerjaan, dan lebih diturunkan lagi peraturan menteri juga tentang tugas dan kewenangan pengawas. Nah, kalau ada pekerja yang merasa bahwa kalau kita lihat aturan kok saya kurang bayar, nah bisa mereka mengadukan ke pengawas ketenagakerjaan, dan pengawas ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara itu ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Oh iya, ini juga harus diperjelas ini ketika terjadi demikian, kemana harus melapor? Apakah kita ke polisi dalam hal ini
Polres atau Polda Sulawesi Tenggara di tempat kerja itu berada, atau ada tempat lain seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada namanya penyidik pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja ya, di bagian pengawasan. Nah, dari pengalaman Pak Ansel selama menangani kasus-kasus ketenagakerjaan, apakah di Kota Kendari ini khususnya pernah ada yang terjadi, ada yang mengadu bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ini upah minimum ini? Ya, sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan tadi, saya mau menjelaskan lagi lebih detail bahwa di pengawasan itu dia aturannya otomatis menjadi penyidik pegawai negeri sipil, Iya. khusus di bidang ketenagakerjaan. Nah, tugas mereka sebenarnya adalah memberikan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha. Oh iya. Dan juga memberikan pembinaan kepada pekerja. Jadi Iya. bukan fungsinya bukan cuma pengusaha, pekerja juga sebenarnya. Iya, iya. Nah, namun faktanya banyak ada beberapa kasus, kan saya bisa belum mengatakan banyak, tapi yang masuk ILB Kendari ada beberapa kasus Iya, iya. ditemukan ternyata ada pembayaran di bawah upah minimum. Nah, pertanyaannya adalah pekerjaannya pengawas ini apa? Iya. Kenapa sampai masih bisa terjadi? Berarti pembinaan yang harusnya mereka menjadi tupoksi mereka tidak jalan. Iya. Begitu. Harusnya tidak perlu ada begitu. Iya. Jadi intinya pembinaan itu ada dua fungsinya, satu kepada pengusaha dan satu kepada pekerja. Pengusaha diberikan sosialisasi aturan, itu pun kepada pekerja. Iya. Begitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman LBH Kendari atau saya sebagai advokat di situ, lalu apakah ada? Ya ada memang. Sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Nah, itulah tadi yang saya kaitkan dengan tanggapan saya yang pertama Iya. tadi, karena di dalam tugas penyelidikan itu kan selain PPNS sebagai penyidik, Iya. ada juga Polda atau Polres. Iya. Nah, ada beberapa kasus. Kalau saya tidak salah ingat sudah ada 3 kasus yang coba didorong, gitu. Tetapi itu tidak berjalan. Iya. 2 ada di Polda, Iya. 1 ada di di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Iya. Nah, semua itu tidak berjalan. Nah, masih ada memang anggapan bahwa kurang bayar itu adalah masalah sengketa hak. Begitu. Ada pemahaman seperti iya. itu, baik di tingkat penyidik kepolisian, Iya. di tingkat pengawas, maupun juga di tingkat mediator yang menyelesaikan itu. Oh iya. Jadi hanya berpikir bahwa ini masalah hak saja, bukan masalah pidana. Iya. Padahal sudah diatur secara jelas. Begitu kira-kira. Berarti sudah pernah ada yang diadukan, cuma pendapat dari penyidik tadi mengatakan bahwa kekurangan upah itu bukan dia hanya sebatas hubungan apa namanya yang berkaitan dengan hak dari pekerja, bukan sebagai tidak pernah diselesaikan secara dimasukkan dalam tindak pidana begitu. Ya, itu pendapat yang muncul. Padahal perlu diketahui juga, kalau kita coba searching websitenya Mahkamah Agung, itu sudah ada beberapa putusan yang menghukum pengusaha. Ya. Pengusaha ini kan bukan berarti yang punya usaha juga, bukan. Iya, iya. Bisa jadi direktur keuangannya yang melakukan tindakan, ya, atau direktur utamanya kan, bukan, bisa jadi bukan owner. Iya, iya. Ya, bisa jadi bukan owner. Nah, owner bisa jadi tidak tahu permasalahan yang dibawa. Iya, iya. Ya, tadi kan Pak Ansel bilang bahwa tugas dari pengawas ketenagakerjaan itu bukan hanya untuk kepada pengusaha, tapi juga kepada pekerja. Ya, begitu. Kan kadang juga ada pekerja yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara pengusaha dengan dirinya. Ya, betul. Pengalaman Pak Ansel selama menangani kasus-kasus ketenagakerjaan, bagaimana melihat ini perlakuan antara pekerja dengan pengusaha ketika terjadi tindak pidana, misalnya pekerja melakukan tindak pidana di dalam perusahaan, bagaimana progres penanganan perkaranya ketika dia yang dilaporkan? Nah, Ya, oke. Itu pertanyaan menarik dan memang agak menggelitik. Artinya bagaimana penegak hukum ini, baik Polres, Polda, iya. itu punya perlakuan yang sama kah kalau misalnya pengusaha melakukan tindak pidana ketenagakerjaan? Iya. Jadi perlu dicatat bahwa tindak pidana yang terjadi dalam perusahaan, maka itulah tindak pidana ketenagakerjaan. Ya. Walaupun tindak pidananya masuk tunduk di tindak pidana umum.
Iya. Nah, yang biasa terjadi ya Iya. di pekerja itu adalah tindak pidana penggelapan. Iya. Pasal 374 itu paling banyak dikenakan pada pekerja. Nah, pertanyaannya bahwa bagaimana pemberlakuan? Wah, kalau pemberlakuannya berbeda sekali. Oh, ada perbedaan. Perbedaannya luar biasa. Perlakuan terhadap Ya. dua belah pihak ini. Ya, perbedaannya luar biasa. Cuma ini bukan mengatakan bahwa polisi tidak profesional, bukan itu yang saya bicara. Tapi ada sesuatu yang menjadi pertanyaan besarnya ketika ada kondisi di mana pengusaha melanggar pidana ketenagakerjaan, tetapi itu dicarikan alasan supaya tidak berjalan pidananya. Tapi ketika bekerja, Iya. maka akan sangat mudah Kan sangat mudah Ya. untuk ditetapkan menjadi Tersangka. dan sampai sampai terpidana sekalipun. Iya. Iya. Di sini di LBH Kendari kalau nggak salah dalam kurun waktu kalau yang ditangani langsung itu ada 4. Tapi kalau catatannya sudah ada cukup belasan lah. Ya, sudah cukup banyak yang Cukup masuk banyak, di ya. ranah pengadilan. Ya, pengadilan dan itu dihukum semua. Dihukum semua. Nah, pertanyaannya adalah penegakan kalau terjadi perbedaan penegakan tindak pidana ketenagakerjaan, ya pastilah akan selalu menjadi pertanyaan bagaimana sikap adilnya polisi atau penyidik, baik penyidik Polda, Polres ataupun PPNS Iya. terhadap pemberlakuan tindak pidana ketenagakerjaan seperti ini. Itu yang perlu juga mungkin ya sebagai informasi supaya orang-orang tahu bahwa ternyata pekerja bisa juga menuntut haknya karena ada pidananya, Iya. Iya. walaupun juga ada masalah hak di situ. Ya, artinya pekerja ini dapat melaporkan Pengusaha. pengusaha tempat dia bekerja. Ya. Di sisi lain dia dapat juga menuntut Hak-haknya. hak-hak Ya. kekurangan upah itu. Ya. Oh, iya. Jadi perlu juga diberi garis bawah bahwa yang disebut pengusaha itu kan ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada 2, Iya. pengusaha dan perusahaan. Iya. Iya. Nah, pengusaha itu bisa badan hukum, bisa juga orang per orang. Iya. Sama dengan perusahaan, bisa badan hukum dan bisa juga orang per orang. Artinya begini, pengusaha itu bukan bisa saja bukan ownernya, Iya. Iya. tapi bisa direkturnya. Iya. Iya. Ya, jadi kadang-kadang terjadi apa yang menjadi tindakan manajemen Iya. atau direktur itu tidak diketahui oleh owner. Iya. Iya. Misalnya kurang bayar, Iya. ya bisa jadi memang direkturnya punya kebijakan, bukan ownernya. Berarti pertanggungjawabannya ini lebih ditekankan kepada Manajemen, direktur, manajemennya. Ya, manajemennya. Jadi manajemennya harus dipidana kalau Iya. seperti ini, bukan ownernya, karena owner biasanya cuma tahu laporan keuangan, Iya. Iya. laporan penjualan atau itu berkaitan dengan barang dan jasa atau mungkin distribusi makanan atau jenis usaha manufaktur misalnya pembuatan pakaian atau apa. Iya. Tetapi yang terjadi kadang-kadang kan kebijakan di manajemen itu tidak sinkron dengan apa yang menjadi kebijakan owner. Oh iya. Begitu. Jadi beberapa kasus yang saya dapatkan di luar Sulawesi Tenggara, Iya. Iya. salah satunya itu di Pengadilan Negeri Surabaya, Malang dan Banyuwangi kalau tidak salah. Iya. Itu yang dihukum memang direktur operasional dan direktur keuangan. Iya. Kenapa? Karena mereka mengambil kebijakan memotong Iya. hak pekerja. Iya. Gitu. Itu yang terjadi. Yang mudah-mudahan di Sulawesi Tenggara tidak terjadi. Tapi kalau mau diseriusi sebenarnya bisa ada Iya. banyak kasus yang bisa muncul. Iya. Cuman ya ini memang butuh keseriusan lah dari penegak hukum kita. Ya mungkin inilah pentingnya kenapa kita harus berbagi tentang hal-hal seperti ini. Mungkin barangkali di samping rumahnya pengawas itu sudah terjadi hal-hal seperti itu, tapi Iya. pekerja sendiri tidak sadar bahwa ada haknya yang telah dilanggar Iya. oleh pemberi kerjanya. Iya. Iya, mungkin untuk bincang-bincang kita ini sudah bisa menjawab hal-hal yang barangkali terjadi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Ya, terima kasih kepada Pansel telah membagi ilmunya kepada pemirsa kita, sahabat Lebah Kendari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, dan kemudian apabila mengalami perlakuan seperti itu, ya barangkali LBH Kendari juga membuka layanan pengaduan atau informasi yang terkait dengan tema kita hari ini, Pak. Iya. Iya. Jadi ya LBH Kendari kan membuka pengaduan ya, Iya. pengaduan di kantornya di Jalan Wayang 30. Kemudian juga bisa lewat fanspage-nya, Iya. ada Lembaga Bantuan Hukum Kendari.
terus ada juga Instagramnya, Oh iya. Lembaga Bantuan Hukum Kendari, dan juga di channel YouTube yang nanti akan muncul Oh iya. di YouTube. Oh iya, berarti sahabat Lebah Kendari ini dapat menghubungi kami untuk lebih lanjut berdiskusi dengan tema kita hari ini dengan cara bisa langsung datang di kantor LBH Kendari seperti yang telah disebutkan tadi di Jalan Wayong nomor 30 di Tobuha, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Kemudian dapat juga menghubungi kami di fanpage Facebook Lembaga Bantuan Hukum Kendari atau langsung di nomornya Pansel di nomor 0811 40808, atau juga menghubungi kami di Instagram Lembaga Bantuan Hukum Kendari, dan tentu dapat sahabat-sahabat sekalian dapat berkomentar atau mengajukan pertanyaan di alamat-alamat tadi. Saya kira sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan diskusi yang dengan tema yang lain. Namun sebelum itu, saya harap pemirsa sahabat Lembaga Bantuan Hukum Kendari dapat membantu channel kami ini supaya dapat berkembang lagi dengan cara subscribe, like, and share, atau berkomentar di kolom komentar di channel YouTube kami, di channel YouTube LBH Kendari. Ya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.